Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di penghujung Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Rasanya adalah saat yang tepat bagi kita untuk sedikit flashback, mengevaluasi apakah Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang sukses, atau biasa-biasa saja, atau bahkan gagal. Sahabatku yang dicintai Allah, Ramadan bagi seorang mukmin adalah ibarat pusat latihan atau training camp bagi seorang atlet sebelum dia terjun ke event yang sesungguhnya. Mungkin seorang atlet bisa mencapai rekor terbaik selama pusat latihan, tetapi itu dianggap bukan sebagai sebuah prestasi. Karena prestasi yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu melakukannya di event-event yang sesungguhnya. Seorang mukmin yang mampu menghasilkan prestasi-prestasi amal dan kebaikan selama bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kondisi yang mendukung dia melakukan itu. Bukankah di bulan ini Allah buka lebar pintu surga, Allah tutup rapat pintu neraka, Allah belenggu para penggoda, yaitu syaitan, sehingga tentunya kita lebih mudah untuk melakukan amal kebajikan dan meninggalkan amal keburukan. Prestasi sesungguhnya seorang mukmin adalah apakah dia mampu melakukan itu di bulan-bulan yang lain, dari bulan Syawal sampai nanti bulan Rajab kembali. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada dua indikator apakah Ramadan kita sukses apa tidak. Kenapa kita perlu bertanya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Imam Tabrani juga pernah menyampaikan secara eksplisit kepada kita. Kata beliau, "Rubbama sha'imin khattuhu min siyamihil ju' wal 'atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak didapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dua indikator kesuksesan kita dalam menjalani Ramadan tahun ini adalah, yang pertama, lestarinya aktivitas ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan beraneka macam kebaikan kita lakukan, ada puasa, ada qiyamul lail, ada tilawah Al-Quran, ada zakat, ada sedekah, maka tentunya apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan akan menjadi sesuatu yang sangat baik kalau kemudian kita bisa lakukan itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Aneh kalau seseorang yang sudah berpuasa 30 hari kemudian tiba-tiba kebiasaan berpuasa tak hilang sama sekali sejak dari tanggal 1 Syawal. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melakukan juga puasa itu di bulan-bulan yang lain? Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayamul Bid. Hal yang sama akan menjadi sesuatu yang aneh kalau kita terbiasa bangun di sepertiga malam untuk sahur. Tiba-tiba di bulan Syawal dan seterusnya kebiasaan itu hilang sama sekali. Padahal sepertiga malam adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan munajat kita kepada Allah. Tentunya ini juga berlaku kalau di bulan Ramadan kita mampu menahan diri
dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mungkin makruh atau bahkan haram. Mohon maaf, ada yang bisa menahan diri untuk tidak merokok di bulan Ramadan. Ada yang bisa menahan diri untuk tidak ghibah, membicarakan keburukan orang lain di bulan Ramadan. Tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat baik kalau kita bawa ini di bulan-bulan yang lain. Termasuk untuk saudara-saudara muslimah kita, termasuk untuk saudari-saudari muslimah kita yang mungkin belajar menutup aurat di bulan ini. Sahabatku, indikator yang kedua dari kesuksesan Ramadan kita adalah termanifestasinya nilai-nilai spiritual dari aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Puasa misalnya. Puasa bukan hanya rangkaian syarat dan rukun yang merupakan ritual ibadah. Di balik ibadah puasa ada nilai-nilai spiritual. Ada nilai ketundukan kita kepada Allah. Ada nilai kesungguhan kita melakukan perintah Allah. Ada nilai kejujuran karena merasa diawasi oleh Allah. Ada nilai kesabaran. Ada nilai empati. Maka seseorang dikatakan berhasil dalam menjalankan ibadah puasa adalah ketika perasaan tunduk, perasaan bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah, sabar, jujur, empati tadi mampu kita wujudkan, mampu kita manifestasikan di bulan-bulan yang lain di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Sahabatku, mari kita bercermin kepada makhluk Allah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana ritual puasanya mampu merubah dirinya sepenuhnya menjadi sosok yang sebelumnya sangat tidak positif menjadi sosok yang sangat positif. Makhluk itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu, ia adalah seekor ulat dengan seluruh karakter keburukannya. Bentuknya menjijikkan, makanannya merugikan petani. Kemudian perilakunya tidak menimbulkan efek yang positif. Tapi kemudian ketika dia menjalani satu ritual puasa dalam hari-hari tertentu, maka kemudian setelah puasa kita akan dapati makhluk yang tadinya menjijikkan menjadi sangat menyenangkan. Makhluk yang sebelumnya merugikan menjadi makhluk sesuatu yang menjadi sangat menguntungkan. Orang yang melihat menjadi senang. Keberadaannya diharapkan. Bahkan cara bergeraknya pun berbeda. Dari yang merayap, merambat menjadi terbang. Namanya pun berubah. Inilah satu proses yang namanya metamorfosa sempurna. Maka seorang mukmin, alangkah sangat indahnya kemudian ketika ritual puasa ini mengantarkan dirinya menjadi sosok yang sangat positif, sangat konstruktif, memberikan manfaat dan maslahat bukan hanya pada dirinya, tetapi juga untuk seluruh lingkungan yang melingkupinya. Mari kita buktikan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang sukses dengan melestarikan tradisi ibadah dan memanifestasikan nilai-nilai spiritual. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayah untuk menjalani hari-hari setelah bulan Ramadan, dan kita berharap Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan yang istimewa. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.